ingin menyampaikan masalah data ya. Jadi kita Tadi sekarang membahas masalah tema saja, Pak. Jangan berusaha di sini ini temanya bukan membahas diri, Pak. Di sini temanya beda. Sebentar, Bang 12. Mohon maaf, Bang Vincentius. Di sini kan kami berdiskusi ya, Bang. Jadi mohon untuk tidak Abang membicarakan masalah pribadi dan segala macam, keinginan dan segala macam. Kita langsung ke fokus ke ininya aja, Bang. Ke diskusinya, Bang. Di sini kan ada tema. Di sini kan ada tema. Tadi sudah saya mengatakan. Di sini ada tema. Abang silahkan menyanggah atau membantah tema ini dengan data. Begitu aja Bang, langsung aja Bang. Oke. Jadi yang saya pahami, saya imani itu Yesus dan Paulus sesuai dengan tema ya, beda ajaran. Sebenarnya bukan beda ajaran. Paulus itu bukan berbeda ajaran dengan Yesus, tapi mentaati apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, sehingga Paulus itu mengajarkan tentang ajaran Yesus Kristus, meneruskan ajaran Yesus Kristus. Jadi bukan berbeda ya Paulus Pak, itu. datanya tolong ya Pak, datanya Pak, jangan bernarasi Pak. Jadi begini Pak Vincentius, sebentar Bang ya. Abang kan artinya Abang membantah Ya, tema ini. Baik, saya sudah paham. Anda membantah tema ini ya. Untuk itu kami minta Abang, Bang, mohon didengar dulu. Kami meminta Abang, ketika Abang membantah, Abang tunjukkan datanya yang membuktikan bahwa ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu sama. Silakan. Ya, Tunjukkan datanya, sebutkan datanya dan Abang bacakan. Silakan. Langsung aja, Bang. Jadi sebelumnya saya menghargai tema yang dibuat ini. Itu menurut pandangan teman-teman, saya menghargai, saya tidak mengatakan salah. Tapi saya menyampaikan bahwa menurut pandangan dan iman kami, iman saya, tema itu tidak sesuai dengan pandangan saya. Karena apa? Paulus itu meneruskan ajaran Yesus, bukan membuat ajaran yang sama atau ajaran yang berbeda. Tapi silakan datanya Pak, silakan datanya Pak. Abang ini tadi sudah saya bilang, Abang sebelum bernarasi, Abang dulu tunjukkan data, Abang bacakan, kemudian silakan Abang jelaskan, begitu ya Bang? Menjelaskan tadi saya mengatakan. Iya, tapi Abang tunjukkan data dulu, misalnya nih di sini di Yohanes, di Markus, di mana ayat berapa, di mana, begitu ya Bang? Di sini saya bacakan, begitu ya, Abang bacakan, kemudian Abang menjelaskan, begitu Bang ya. Kristen yang taat, ketika saya membaca ayat-ayat kitab suci saya harus mandi dulu. Saya ini belum mandi, jadi tidak kesempat saya membacanya, saya menjelaskan sesuai. Oke, baik, berarti begini, berarti sebentar Kak Dewi. Berarti Abang tidak bisa menunjukkan data, begitu? Saya sebenarnya bisa menunjukkan. Ini abangku. Ini sebentar contoh Bang abangku ya. Sebentar Bang Lato. Berarti Abang tidak akan menunjukkan data, begitu? Saya bukan tidak tahu data saya, tapi saya tidak bilang Anda tidak tahu data. Abang tidak bisa menunjukkan data, begitu? Tidak bisa membacakan, begitu maksudnya? Ya betul sekali karena Oke, baik. Kalau begitu berarti kan Anda tidak bisa berdiskusi karena Anda tidak membukakan data dan tidak membacakan data. Mohon maaf ya. Kami silaturahmi teman-teman. Oke, ketika mau silaturahmi, kami pun juga menerima silaturahmi Anda. Tapi ketika Anda bilang Anda ingin berdiskusi, kami butuh data. Saya kan berdiskusi, saya menyampaikan pandangan iman kekristenan. Kami tidak bisa menerima dengan pandangan Anda, Bang. Kami butuh data sesuai dengan Bible Anda, sesuai dengan Bible Anda. Abang paham nggak? Pandangan resmi yang diimani kekristenan. Enggak. Kami butuh data dulu, Bang. Data, ketika Abang menyampaikan data tersebut, silakan Abang menjelaskan. Begitu, Bang. Maksud saya itu seperti ini. Ketika saya mengatakan meneruskan ajaran Yesus, kalau teman-teman atau abang-abang, kakak-kakak tidak setuju, kakak-kakak bisa menunjukkan datanya ke saya. Tapi kalau saya belum bisa menunjukkan. Oh, sebentar. Izin ya, abang. Minta maaf sekali ya. Saya minta maaf sama sekali. Di sini ruang diskusi ya bang ya.
Saya tegaskan lagi di sini ruang diskusi kami naikkan di sini bertanya tentang Anda seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kami yaitu Diana menanyakan seperti ini semua Anda sudah paham, tapi ternyata Anda katakan Anda belum mandi lah ini untuk tampilkan data. Kalau bisa kami minta supaya Abang bersihkan diri dulu baru naik lagi kembali sini ya untuk bisa tampilkan data. Ya Abang ya, terima kasih ya. Minta maaf banget ya. Oke. Minta maaf. Mohon maaf ya, Abang Vincenzius. Mohon maaf. Ya, silakan. Mungkin kalau Abang memang belum mandi dan segala macam, silakan Anda bersihkan diri Anda dulu, seperti yang Anda katakan tadi. Kemudian setelah itu Anda boleh naik kembali di sini, biar Anda bisa membukakan data, membacakannya, begitu ya Bang. Karena peraturan kami di sini seperti itu ya Bang. Mohon maaf. Saya menghargai Silakan. peraturan. Terima kasih ya teman-teman. Iya, baik. Terima kasih ya Bang. Mohon maaf ya Bang. Sudah Oke, berdakwah baik. Tuhan harus menjelekkan yang lain ya. Maksudnya? Maksud Abang? Gimana sih Abang ini kok bisa Nggak usah memang terpancing, Kak. menjelekkan? Nggak usah terpancing, Kak. Nggak usah terpancing. Bahasa terakhirnya di sini kita diskusi kita beragama, bahasa terakhirnya ya kita tidak boleh menjelekkan agama yang lain, itu bahasanya sudah. Oke, kita tidak menjelekkan ya Bang. Karena itu tadi pernyataan Anda sendiri mengatakan saya tidak bisa membacakan dan tidak bisa menampilkan data karena saya belum suci. Oke, kami terima. Kami terima itu. Tapi di sini kami berharap ketika berdiskusi Anda menampilkan data dan membacakan data, begitu ya. Mohon dipahami itu, karena di sini kami buka Komal ingin tertib Bang, ingin agar viewer juga mendapatkan edukasi, mendapatkan ilmu, begitu ya Bang. Mohon maaf, jadi ketika nanti Anda sudah mengatakan bahwa saya suci, silakan Abang naik dan kita berdiskusi, begitu, oke? Oke, ini Bang Rekson, Bang 12, Bang Rekson. Izin sebentar aja Mbak Diana, izin saya mute ya dulu ya, saya mau pulang ke rumah dari pagi, saya belum pulang karena saya lepas piket, saya belum pulang, ini mau pulang ya. Jadi saya mute saja ya. Cuma Oke, baik. paling lambat 10 menit. Siap. Ingat, Saya ambil alih berarti ya, saya Siap, ambil Bang. alih. Siap, Bang. Siap, Hati-hati ya. di jalan, Bang. Hati-hati di jalan, Bang. Siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo Bang Rekson. Halo Bang Rekson. Halo. Iya, Abang. Selamat siang, Abang. Ya, selamat siang. Oke, Abang naik ke sini siap berdiskusi, Bang? Oke, berdiskusi yang sehat, yang diberi waktu. Baik, Abang. Tapi di sini kami punya peraturan ya, Bang. Apa itu? Baik. Di sini kita berdiskusi berdasarkan data ya, Bang. Jadi ketika Abang ingin membantah, ingin menjelaskan, Abang harus memakai data dulu. Silakan Abang tunjukkan data jika Abang bisa open cam. Silakan membacakan, kemudian baru menjelaskan. Begitu ya, Bang? Siap? Oke. Oke, siapkan data Anda. Anda bisa berdiskusi dengan narasumber kami, Bang Hasan, ya Bang. Oke, kami mohon Abang tertib dan tidak ada hujatan atau berkata-kata kasar. Siap ya Bang? Oke. Oke, baik, terima kasih. Bang Hasan, bisa jadi narsum kan Bang Hasan? Insya Allah. Oke, baik. Begini Bang Rekson, di sini ada tema. Abang mungkin bisa membaca tema tersebut ya. Oke, silahkan Anda membantah atau menjelaskan tentang tema tersebut berdasarkan Bible Abang. Silakan. Oh iya, jadi ajaran Paulus itu sama dengan ajaran semua murid Tuhan Yesus. Contohnya, ketika saya nanti di sorga, itu Paulus menulis di 1 Korintus ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 40, menuliskan bahwa nanti saya di sorga, saya mendapatkan tubuh sorgawi. Yang tulisannya begini nih ayatnya nih, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Artinya begitu nanti roh saya meninggal, nanti bangkit ke sorga di langit tingkat ketiga itu, nanti saya mendapatkan tubuh kemuliaan
yang disampaikan oleh Paulus ini sama dengan yang disampaikan oleh Matius juga. Di Matius 22 ayat 30. Karena pada saat saya bangkit, pada ini Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi penjelasan Matius dengan Paulus itu sama, hidup seperti malaikat di sorga dengan tubuh kemuliaan. Jadi ajaran Paulus dengan murid-murid Tuhan Yesus itu sama. Paulus menyebutkan kita mendapatkan tubuh kemuliaan, Iya, Matius siang. menyebutkan kita hidup seperti kabar, malaikat Bang di Hos? surga. Jadi itu saya menjelaskan topik yang di atas itu ya. Baik, izin sebentar dulu ya. Halo Bang, Titisan, mohon maaf ya Bang, ketika naik masih ada yang bicara, Abang silakan mute dulu. Tunggu jeda baru Abang berkomunikasi. Silakan Bang Titisan. Oke ya, sabar ya Bang. Saya mau tanya dulu, Abang Titisan non Muslim ya? Saya Halo. titisan Yesus yang benar, bukan titisan Yesus yang salah. Oke, Yesus Bang, dipandang ada Bang, dua. stop dulu. Saya hanya menanyakan Abang dari pihak Kristen benar? Titisan Yesus yang benar. Ya baik, silakan Abang di mute dulu karena ini saudara-saudara Abang, Bang Rexon sedang berdiskusi. Abang mohon bersabar dulu. Silakan Abang mute dan mendengarkan. Oke, baik. Mau dilanjut, Bang Rexon? Iya, saya menjelaskan tadi apa yang ditulis oleh Paulus itu sama dengan yang ditulis oleh semua murid-murid Tuhan Yesus, termasuk salah satunya Matius yang jelas sekali menyebutkan, Paulus menyebutkan bahwa nanti kita di sorga akan mendapatkan tubuh sorgawi, yang itu tadi yang dijelaskan 1 Korintus ayat 15-40. Jadi kita nanti naik ke sorga mendapatkan tubuh sorgawi. Itu sama seperti yang disampaikan oleh Matius tadi. Matius juga menyebutkan pada waktu kebangkitan ke sorga, nanti kita hidup seperti malaikat di sorga, yaitu Matius 22 ayat 30. Jadi sesuai tema tadi, jadi itu nggak salah temanya, yang benar ajaran Paulus dengan ajaran murid-murid Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus sama. Jadi saya bantai itu topiknya ya. Oke, baik. Silakan Abang di mute dulu. Silakan Bang Hasan untuk menanggapi, Bang Hasan. Gini Bang Rexon, sekarang kami mau bertanya nih. Ketika Anda menyatakan bahwasanya Yesus menyatakan bahwasanya ada tubuh surgawi dan tubuh yang di luar surgawi, kan gitu ya. Di mana tubuh surgawi ini dinyatakan kepada, apakah Kristen itu akan menduduki surga atau tidak? Saya mau tanya dulu, apakah Kristen akan menduduki surga ketika Yesus dinyatakan sebagai Tuhan? Lanjut. Oke. Jadi perlu saya jelaskan tujuan Yesus menjadi anak manusia datang ke dunia ini itu supaya turun rohnya ke alam maut. Tujuannya turun rohnya ke alam maut untuk memberitakan Injil kepada roh-roh. Bang masih ingat kan pertanyaan saya kan? Masih ingat kan? Iya, maksudnya biar saya awalin dulu dengan ininya. Saya nanti panjang jelasin. Saya awalin dulu biar nggak Bapak bertanya lagi. Ya, jadi saya panjangin sedikit. Jadi begitu Kristen meninggal hari ini juga arwahnya langsung bangkit ke sorga pada hari itu juga setelah Tuhan Yesus bangkit. Karena Yesus tadi kan turun ke alam maut, baru dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, roh-roh orang Kristen yang sejak zaman Adam sampai Mana-mana Bang, aku bertanya A, abang jawabnya sampai ke Z loh Bang Rexon. Aku cuman bertanya, apakah dasar
di mana dasar bahwasanya Yesus menyatakan Kristen itu akan menduduki kerajaan surga? Di mana datanya? Nah, iya itu tadi dengar dulu Pak, biar Bapak paham. Kita nggak boleh main Alkitab itu nggak seperti Al-Quran, Sebentar, begini Bang Reksan. Tadi kan saya sudah mengatakan sebelum Abang bernarasi menjelaskan, Abang tunjukkan dulu datanya. Oh Dari, iya, kalau gitu datanya dulu ya. Baik. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya Rob. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Itu ayatnya ya. Ya, sebentar Bang Reksan. Mohon dipahami dulu pertanyaan dari Bang Hasan, baru Abang menjawab. Karena Abang menjawabnya tidak sesuai, tidak nyambung ya Bang. Jadi mohon Abang simak dulu pertanyaannya, kemudian Abang baru menjawab ya. Diulang mungkin Bang Hasan, silakan diulang dulu pertanyaannya. Mohon Abang Reksan menyimak ya. Lanjut Bang Hasan, silakan. Gini Bang, saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh nih ya. Di dalam Islam menyatakan, Nabi Muhammad menyampaikan, fa innallaha harama 'alan nar man kana man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sembahan selain Allah, yang dengannya mengharapkan surga kan gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga. Nah, berarti ketentuan surga itu barang siapa yang menyatakan Tuhan itu ditujukan kepada yang benar. Pertanyaan kami, kedudukan Kristen masuk surga di mana, Bang? Ya, silakan Bang Reksan. Tadi Bang Titisan katanya ingin menambahi. Tunggu ya. Tunggu Bang Titisan. Bang Reksan dulu. Nanti kemudian kepada Anda ketika Anda ingin menambahkan. Silakan Bang Ya, Reksan. sebenarnya banyak saya ceritain. Izin dulu Bang Reksan, ketika Anda mengatakan ayat yang akan Anda sampaikan, tolong sampaikan dengan jelas biar kita carikan datanya di sini, Bang. Oke. 1 Petrus. Gini aja Bang Reksan, saya gini aja. Apakah setiap menyebut Yesus Tuhan akan masuk kerajaan surga? Lanjut. Iya, benar sekali. Pokoknya maksudnya begini. Ketika kamu sudah kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, berarti kamu itu jadi pengikut Kristus. Abang, aduh, Bang Reksan paham nggak cara berdiskusi bagaimana Bang? Mohon maaf nih, saya tanya dulu Abang. Abang paham? Tadi saya sudah menjelaskan sebelumnya ya Bang. Oke baik, Bang Reksan mohon di mute dulu. Mungkin saudara Abang bisa menjelaskan. Gimana ini saya jelasin nih. Sebentar Bang Reksan. Bang Titisan? Bang Titisan. Apakah Silakan. ini ya, tunggu ya Bang Titisan, saya mau tanya nih. Apakah jaminan ketika kita menyatakan Yesus sebagai Tuhan akan masuk kerajaan surga? Ketika ada saya akan pindah ke tempat Abang. Ayo lanjut. Oke, terima kasih host. Ya, selamat siang saudara-saudaraku semua. Bang Rekson, saya bantu jelaskan ya. Saya ini adalah titisan Yesus yang benar. Jadi, saya mau katakan bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen. Jadi, tidak ada jaminan Kristen itu masuk surga. Gitu. Karena berdasarkan data yang saya berangkat, ini saya coba buka datanya ya. Baca dulu 1 Petrus 4 ayat 16. Di situ Kristen. Gini Bang ya. Baca dulu 1 Petrus 4 ayat 16. Baca dulu.
Tetapi jika ia menderita Bang sebagai Rekson orang harus Kristen, dengar saya maka ini janganlah ia titisan malu, Yesus, melainkan Bang. hendak ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dengarkan dulu Bang. Di Ya. situ ayat itu Petrus itu Kristen, semua Bang rasul itu Rekson. Kristen. Bang Rekson. Dengarkan dulu. Enggak, kalau dia saya lari ini. dari topik itu dia itu penghujat itu. Sebentar Bang Rekson, mohon di-mute Ya dulu. kamu debat sama dia aja, saya keluar ya. Orang-orang yang jelas begitu itu Bang, antikristus itu. abang gimana sih? Dia rekan seiman abang loh. Gantian Bang Rekson, Gantian Bang ya. Rekson. Iya. Mohon maaf ya. Silakan dilanjut. Ya. Jadi saya berangkat di sini. Menurut Alkitab, Tuhan yang benar itu adalah Allah Bapa. Jadi, Yesus itu bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, berarti Allah Bapa menjadi berubah, sementara di sini tidak berubah. Ini ada poinnya Pak Rekson. Jadi Itulah bodohmu. Allah itu ada di dalam Yesus, Bapa itu ada di dalam Yesus. Karena Allah itu roh, Bapa itu roh, paham nggak? Iya Bapak. Makanya saya ini kan titisan Yesus yang benar Pak Rekson. Makanya kamu Jadi, sesat. Nih saya jelasin, Bapa itu roh, Allah itu roh. Itulah roh Yesus yang disebut roh Kristus. Ngerti jadi nggak? begini Pak Rekson, saya ini Ada hadir yang ini. disebutkan aku dan Bapa adalah satu. Kamu yang sesat, kamu itu bukan Kristen, kamu itu memang sengaja untuk menyesatkan di sini, bukan ngajak debat untuk sehat. Nanti kalau kamu bukan ngajarin saya pakai data dong. Mana Ini saya pakai datanya? data. Mana datanya di Alkitab bahwa di situ murid Yesus itu bukan Kristen? Mana coba datanya? Oke. Mana datanya di Alkitab murid Yesus itu bukan Kristen? Oke, toh. Saya cuma mau luruskan saja pemikirannya Pak Rekson. Pakai data. Iya betul pakai data. Kita tidak bisa langsung melangkah-melangkah, lompat-lompat, tapi kita berangkat dulu di sini Pak Rekson. Ini dasarnya Alkitab Pak Rekson. Bahwa Pak Rekson percaya tidak Allah Bapa adalah Tuhan. Itu roh Allah Bapa, itu roh Tuhan yang di dalam Yesus. Saya tahu. Ada di dalam Yesus, bukan kemana-mana, itu satu. Saya tahu, tapi maksud Satu saya bukan dua, satu. iya, tapi kita sepakat Allah Bapa itu Tuhan kan? Iya Tuhan, tapi di dalam oke. Yesus. Sudah, stop di situ, Pak Rekson. Saya luruskan. Tuhan Allah Bapa ini sudah diterangkan menurut Alkitab, Dia Maha Tinggi, Maha Sempurna, tidak berubah-berubah. Jadi kalau ada yang berubah, berarti itu bukan lagi Allah Bapa, Pak. Itu menjadi ciptaannya Allah Bapa. Itu yang harus kita pahami. Kamu botol banget sudah kasih tahu itu rohnya Tuhan Yesus, tahu nggak rohnya? Kalau rohmu kan roh manusia, oke? Kalau Allah Bapa itu rohnya Tuhan Yesus, itu yang disebut roh Kristus. Itu tidak bisa dipisahkan, Dul. Saya terima, narasinya Bapak saya terima. Tapi kalau kita akui lagi, saya ini titisan Yesus loh. Saya ini diilhami dari kepala saya ini untuk meluruskan. Ya mudah-mudahan kamu hari ini nyawamu dicabut kalau kamu nggak menghujat. Saya tidak menghujat Pak. Saya cuma berdasarkan ini. Kalau kita tidak berdasarkan ini, ada tumpang tindih, berarti ada kekeliruan. Udahlah, saya cabut aja lah. Saya bukan bau konsultasi ini bukan Kristen ini, dari caranya aja udah kelihatan. Astaga, sama-sama ini Pak. Saya ini meluruskan Bapak. Nih saya coba sebutkan dulu ini dua bapak kami. Bukti kau Kristen. Ini kan Bapak Allah ini. Coba dulu sebutkan tanda kau Kristen dua bapak kami. Sebutkan dulu. Saya buktikan kamu Kristen apa enggak. Buktikan dulu dua bapak kami. Begini Pak ya, jangan botol. Sebutkan dua bapak kami itu kewajiban orang Kristen. Iya, sebutkan dua bapak kami. Saya tegaskan ya. Sebutkan dua bapak kami kalau kamu Kristen. Sebutkan dua bapak kami kalau kamu Kristen. Oke, dengarkan dulu kalau saya ngomong, Bapak diam dulu ya. Enggak, kamu bukan Kristen, jangan bikin ribut. Saya tidak bikin ribut. Kalau kamu Kristen, itu kewajiban harus tahu dua bapak kami. Oke, sebentar saya ambil alih kamu dulu. bukan Kristen, bawa dua data bapak loh, kami Pak itu kamu nggak tahu. Pak Rekson tolong Kamu ya, itu bawa data itu si Bapak, bukan ini. Dia bawa data bukan ya. Kristen, kalau dia Kristen tak pasti tahu dua bapak kami. Maka saya jelaskan lah Pak. Gak usah kamu jelaskan, kamu hanya baca-baca doang begitu. Bapak ini, maka
pantas orang Islam mengatakan Bapak ini tidak Iya, menerima kamu kebenaran. itu bisa saya laporin. Saya laporin kamu ke polisi nanti akunmu. Kamu itu mengaku Kristen. Saya Biasa mau saya laporin. Tunggu nanti saya laporin. saya katakan Ini bahwa saya rekam nih suara kamu ya. Kamu mengaku-ngaku Kristen untuk menghujat ya. saya tidak mengaku Kristen, Pak. Yesus mengajarkan yang benar. Yesus itu tidak mengenal Kristen, Pak. Tadi kamu mengaku Kristen. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang titisan botol. Yesus. Saya titisan Yesus, Pak. Siapa yang bilang dia Kristen, Pak? Bapak ini pun. Aduh. Saya mengatakan bahwa saya adalah titisan Yesus. Udahlah ngomong aja lalu sendiri di situ. Gua nggak nanti kalian bilang saya menghujat. Saya nggak ngomong ke kamu, saya ngomong ke orang yang tadi ya. Kamu bukan Kristen. Syarat menjadi orang Kristen itu satu, harus tahu dua bapak kami. Oke, saya jelaskan ya. Kalau kamu nggak tahu dua bapak kami, mau cungkir balik pun kamu ngaku Kristen, itu nggak sah. Karena itu wajib setiap minggu diucap. Oke. Begini Pak Rekson. Oke. Saya terima pendapatnya Pak Rekson. Karena Pak Rekson berada di Kristen. Saya ini titisan Yesus. Yesus yang benar. Yang dimana Yesus yang benar itu tidak mengenal ajaran Kristen. Bukan cuma LWSWT yang menciptakan iblis, kamu itu utusannya. Astaga. Ya kan? LWSWT itu menciptakan iblis. Ya kan? Oke, Jangan Pak Rekson, itu mengutus setan, itulah kamu. Pak Rekson, Anda jangan membawa-bawa Allah SWT segala macam. Ya, Saya jangan kan tadi bawa sudah bilang. Yesus segala di sini dong kalau mau sehat. Bang, Kamu bukan Kristen. sebentar Abang, sebentar. Tolong jangan sampai ada hujatan. Saya kan tadi sudah ngomong ya Bang. Iya, jangan menghujat itu, jangan menghujat. Emang tangan Yesus itu yang sebelah kanan gue itu siapa? Abang, tadi kan sudah saya bilang Bang, jangan menghujat. Gantian ngomongnya Bang, gantian. Bisa kan Abang gantian ngomongnya? Oke, silakan dilanjut. Udah itu jangan dimut dulu itu kalau mau sehat ngobrol. Tadi kan udah enak, tiba-tiba datang itu ngaku-ngaku Kristen. Sementara dua bapak kami aja nggak tahu, malu-malu. Saya ini Pak. Bikin emosi. Dengar dulu Pak. Waduh, Bapak ini tidak mau diskusi baik-baik. Dengarkan dulu saya bicara, baru Bapak tanggapi. Begitu ya maksudnya. Kamu nggak penting, soalnya bukan kamu teman saya tadi ini ngobrol. Kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku Kristen. Kamu siapa? Tiba-tiba Saya nyuruh tidak masuk. mengaku Kristen. Saya Iya. cuma mengaku Saya titisan ngobrol Yesus. bukan sama kamu. Ngerti nggak bahasa? Gua ngobrol gitu Oke, bukan baik. sama lu. Oke, baik. Udah. Ngapain lu nyautin lu? Iya, silakan Pak Rekson. Oke, Pak Rekson, silakan Anda melanjutkan berdiskusi dengan Bang Hasan tadi, oke? Bang Titisan, mohon maaf, Abang di mute dulu. Biarkan mereka lanjut. Kak, siapa Biar dulu tertib tamu ya. Kak? Oke, baik. Halo sebelah Bang kakak. Albert. Halo Bang Albert. Halo, saya Pendeta Albert. Salam kenal ya. Oke, baik. Salam kenal Abang. Silakan di mute dulu. Silakan Bang Pangeran, Bang- Bang Pangeran astagfirullahaladzim. Udah tahu pun saya. Halo Bang Reksan, silakan dilanjut dengan Bang Hasan. Diskusi yang tadi ya Bang. Tadi sudah sampai di mana? Mohon maaf. Jadi Bang saya Hasan bilang- tadi yang menjelaskan ya, Bang Iya, Hasan saya tadi. jelaskan, saya masih ingat. Iya, Saya gini jelaskan. Bang, gini. Oke, baik. Jadi baik. begini nih saya jelasin nih. Islam. Enggak, bentar ya Bang apa bentar Bang Reksan ya, sebentar Bang Reksan. Bentar ya. Di mute dulu Bang, di mute dulu. Enggak gini Bang Reson. Kita kan umat namanya mengikuti ajaran. Ajaran Nabi Muhammad menyatakan bahwa barang siapa yang menyebut Allah adalah Tuhan, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Pertanyaan kami, apakah dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan akan menduduki kerajaan surga? Jawab. Ya, silakan Pak Reksan. Dibuka mute-nya Pak Reksan. Halo Pak Reksan. Pak Reksan dibuka dulu Itu mute-nya. bukan hanya Oke, menyebut, silakan. tapi harus dibaptis. Silakan dijawab tadi pertanyaannya Bang Reksan, silakan. Iya, harus saya penjelaskan dulu ya dari awal tadi ya, jadi hilang lagi ya. Jadi begini nih.
Jadi perbedaan antara Kristen dan Islam ini saya jelaskan aja. Kalau Islam meninggal itu kan arwahnya jadi pocong, ya kan? Apa sih Bang? Aku mana-mana Bang. Maaf, Bang Ya Rekson. benar loh. Itu kan pocong itu agama apa? Maaf, sebentar. Saya tadi sudah mengatakan tolong jangan menghujat, jangan menyatakan sesuatu yang tidak ada data. Abang sudah paham kan tadi ya? Ketika Anda bilang tadi umat Islam meninggal, rohnya menjadi pocong. Di mana itu tertulis, Bang? Abang berani mengatakan seperti itu? Ayo. Nah kan ini kan jelas ditulis di sini GS Maryam 71 ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu. Apa itu QS, Bang? Apa itu QS? Apa sih Abang Ya, kemana-mana surat sih? Bang, Nih dengar dulu nih. Bang, gini aja Bang, jawab Ya. pertanyaan saya gini Bang. Dan Bang tidak ada Rekson. seorang Bang Rekson, Jawab aja Anda pertanyaan tidak saya, Bang. Jangan kemana-mana, menepati. Bang. Jangan Nanti saya kemana-mana jawab Maaf aja, ya tadi. teman-teman, saya punya umat ini memang agak keliru sedikit kalau dia berpikir. Saya minta maaf ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau umat Islam itu meninggal jadi pocong. Tapi kalau Kristen Anda langsung menghujat masuk ya. surga. Anda menghujat ya. Anda Bukan menghujat ya. Karena Anda pocong itu menghujat. Islam loh. Abang, ada pocong abang, juga atau Kristen, tidak ada pocong. abang Rekson. Anda jangan mulai menghujat ya. Saya sudah mengatakan di sini kami minta tertib. Tidak ada hujatan, tidak ada kata-kata kasar. Ya, Abang saya kan sudah berbicara mengatakan hal fakta. tersebut tadi. Bukan fakta. Kalau fakta begini, Pakai Bang baju Rekson, apa, pocong? Bang Rekson. Pocong pakai baju apa dia? Izin. Pernah lihat pocong nggak? Rickson, tampilkan datanya. Kami minta data, tampilkan datanya dulu. Kalau Iya. tidak ada data, Nih, Ayo. saya jelaskan dulu. tampilkan Umat data Islam kalau mati Rekson, arwahnya Rekson, gentayangan Rekson. Rickson, datanya mana datanya? Kami minta Sebentar. datanya saja. Sebentar abang 12 murid. Tadi saya mengatakan tolong tunjukkan datanya di mana roh orang Islam menjadi pocong. Silakan abang tunjukkan. Kalau enggak saya laporkan abang. Cyber di bawah Iya silakan benar saya bertindak. jelaskan ya. Iya jelaskan. Umat Islam kalau mati arwahnya gentayangan di kuburan menjadi pocong. Di mana Datanya di mana ayatnya? datanya? Di mana? Ya, dengar Di dulu mana saya datanya? jelasin. Tidak Karena bisa satu-satu, Bang. tunjukkan Bang, data konsep dulu. satu-satu, Bang. Umat Satu-satu, Islam Bang. itu. Tunjukkan. Pak Pendeta, Bang Pak Rekson. Pendeta tolong ditangani nih umatnya. Sebentar. Bang 71 Rekson, karena umat Islam itu kalau mati. Bang Rekson. Minta maaf diturunkan. Tadi saya sudah turunkan aja. Dia mulai menghujat. Turunkan aja bang. Enggak, umat Islam Biar itu saya kalau mati ngomong. kan masuk neraka. Ya, silakan. Biar Yang di aja, bawah Kak, biar aja, silakan. Kak. Kan direkam itu, malu sendiri Iya. nanti. Oke, Silakan. izin dulu Kak Diana. Oke, buat teman-teman 136 Tadi jangan tolong diturunkan. Tadi jangan diturunkan dulu, biarkan aja Kak. Kan kita minta data gitu. Tuh Bang Cyber lagi rekam loh di bawah itu. Minta maaf. Jangan diturunkan. Kalau saya belum kasih ini Bang, jangan Bang. Siap. Oke, buat teman-teman ya, jangan lupa follow Albert Yesus. Saya adalah pendeta. Ya, supaya saya bisa open cam, saya perlu follow dari saudara-saudara teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, silakan di mute dulu, Bang Albert. Lupa juga follow sama titisan Yesus. Oke, baik. Iya Bang Tadi saya- Titisan, makasih Bang. Silakan naik kembali. Mana tadi Bang Rekson? Silakan naik. Naik, silakan ajukan naik. permintaan Bawa lagi. data ya. Minta Kak, bawa data Kak. Saya sudah jamak dia. Oke, Gini aja sebentar sekarang Bang, Bang, 12. dia mau menyampaikan apapun, minta aja datanya gitu Bang. Minta Oke, sebentar. Bang Rekson. Halo Bang Ya. Rekson. Oke, baik. Tadi kan sebelum kita berdiskusi saya sudah menjelaskan aturan di sini. Abang paham? Iya udah paham Oke, tadi gimana. baik. Oke, baik. Tadi saya sudah mengatakan tunjukkan data sebelum Abang menjelaskan. Oke? Oke. Tadi kan Abang mengatakan sebentar, Bang. Iya makanya Abang diam diam biar dulu. saya jelasin, jangan dipotong-potong. Saya jadi nggak konsentrasi. Sebentar. Abang diam dulu. Sebentar. Tadi Abang bilang roh ketika orang Islam mati, rohnya gentayangan menjadi pocong. Silakan Abang tunjukkan datanya di mana Abang tahu itu. Silakan. Abang tunjukkan datanya. Oke? Setelah datanya. data Abang tunjukkan baru Abang menjelaskan. Oke, di Al-Quran dijelaskan di Maryam 71, jadi umat Islam itu masuk neraka. Mana tulisan itu Islam? Mana itu tulisan Islam?
Coba buka Al-Quran datanya. itu kan langsung dipotong, belum selesai kan. Iya, buka Sabar dulu datanya. dong, saya jelasin dong. Iya, datanya dibuka. Itu Al-Quran itu Islam, Datanya- Islam bukan. Datanya dibuka sambil Al-Quran itu dijelaskan. Hindu apa Buddha? Datanya Bang Albert izin Iya, Bang. saya jelasin Rexen, dulu. kalau Anda ini bisa on cam, tunjukkan datanya. Tunjukkan. Nih saya jelasin datanya tadi nih. Nih Ditunjukkan datanya, Rexon. dimulai. Anda bisa on cam nih. Anda udah Jangan 2000 dimulai. followernya, silakan. Jangan dimut. tunjukkan datanya, Reson. Kau kan udah tua bangka kan? Kau Makanya kan udah tua gua bangka baca kan? dengar dulu. Reson, Gua Reson, baca kau kan udah dengar tua dulu. bangka. Diskusi itu pakai Bang Albert, Bang, jangan hujat Bang, jangan hujat Bang. Maryam Jangan- 71. kan orang tidak tua bangka. Iya, biar Maryam aja Bang, dia 71 menunjukkan data datanya dulu. ya, Dul. Datanya Maryam ditunjukkan 71. Bang. On cam Bang, on cam Maryam Bang. 71 datanya bahwa Iya, besarkan. Ya kau buka bahwa datanya. masuk neraka. Oke? Namanya neraka itu dunia alam maut, alam kubur. Ya di sana itu jadi roh jahat. Reson, Jadi di dalam jadi Bible-mu, pocong. di dalam Bible-mu ya di Markus 3:22 itu Iya. Yosef pemakan tai loh. Ya, Ah, jadi itu udah Yosef jelas pemakan ya tai. bahwa Ya, di bahwasanya Yosef itu Maryam pemakan 71 bangke. itu tidak Ya, ada Yosef satu pemakan pun bangke. kalimat Jadi yang Kristen itu disebut pemakan bangke. Jangan tabrakan Bang, Neraka. nggak ada edukasinya Bang, nggak ada edukasinya. Bang Rexen, tolong tunjukkan data Anda. Anda kan bisa on cam, silakan. Sebentar, Bang Reksan, Jangan mohon disaut-sautin di-mute dong dulu. kalau mau dapat data. Sebentar. Maryam 71 Sebentar. jelas disebutkan masuk neraka. Neraka itu sebelum masuk jadi neraka, sebelum hari kiamat, arwahnya itu Ini tertanam kenapa di hostnya kuburan, dibiarkan di ngoceh gini? Sebentar, Ya, sebentar, jadi Reksan. pocong. Reksan. Anda tadi sudah bilang, ya saya siapkan data, oke? Mana data Anda? Anda sudah bisa open cam, Anda sudah bisa open cam, silakan Maryam open cam, 71 tunjukkan. datanya. ya. Anda buka Ini datanya neraka. dan bacakan. Bisa Kalau kalian Anda nggak tahu tidak, Maryam Anda 71? tidak tertib, Itu Anda pelajaran saya turunkan. TK. Kalau Anda tidak bisa Turunkan aja. tertib, Anda saya turunkan. Sudah belum? On cam aja Bang. On cam, tunjukkan datanya, silakan. Buka Silakan, Maryam Bang. 7172 biar jelas ya, Son. Sebentar Yang Bang kebuka Albert. Kan kamu Bang kan Albert, tahu Bang zaman Albert, Nuh sebentar Bang Albert. itu hari kiamat itu Datanya Bang, tunjukkan data, silakan Abang open cam karena Abang sudah bisa zaman open cam. kiamat itu Abang, tidak ada kebangkitan. sebentar. Kenapa Abang bisa ini Kemana-mana enggak? sih, turunkan Bisa aja paham lah, enggak? nggak bisa diskusi, dia turunkan Enggak bisa aja diskusi kalau dia ini, enggak bisa diskusi dia ini. Ya, turunkan Mau menghujat aja. Izin. Turunkan. Turunkan aja. Izin dulu. Apa kita tanya dulu Abang Cyber. Abang Cyber sudah kah? Udah nggak perlu tanya lagi, memang pauk dia tuh. Apa ditanya lagi? Enggak, itu ada Abang Cyber dari ini, jadi akan tahu di mana letak tempatnya dia dari ini itu apa. Jangan ini Bang 12. Bang Sabar sudah siap. Oke, begini ya, Bang. Mohon maaf, saya bukan ini ya, tidak mengenyampingkan teman-teman Muslim juga. Percuma Kak, sekarang Kak, kalau nggak on cam nggak usah Kak, nggak usah didengar. Walaupun dia Iya. sebut data ini, kalau dia nggak on cam percuma Kak, nggak usah. Iya, dia nggak mau on cam itu. Gini ya, saudara-saudaraku yang Muslim juga, mohon maaf. Kami di sini membuka komal untuk edukasi, diskusi, begitu ya. Kami berharap tidak ada hujatan, tidak ada saling caci maki dan berkata-kata kasar. Seperti itu peraturan yang kami buat. Kami dari LAMI ya, LAMI Laskar Akidah Muslim Indonesia. Begitu ya, kami membuka komal ini tanpa ada hujatan. Jadi tolong yang Muslim dan Kristen juga mohon memahami dan mengikuti aturan yang sudah kami buat. Begitu ya. Kita berdiskusi Kalau juga tidak ada hujatan, berdasarkan data. kalau mau diomongin nggak ada hujatan, ketika ada Kristen menghujat, jangan dibiarkan. Udah tahu Kristen itu menghujat, kenapa dibiarkan? Gak mungkin kami sebagai Islam diam saja. Iya, Kalau Bang Anda ingin Pangeran. buka komal, kalau Bang Anda ingin buka komal tidak ada Pangeran. hujatan, maka ketika ada Kristen yang menghujat langsung
Tadi Jangan sudah takut tombol kalian sepi. di-kick. Tadi sudah di-kick, Mbak Dina biarkan aja Bang Pangeran. Nggak apa-apa, itu benar itu kata Bang Pangeran. Maksudnya gini loh, kalau Nabi Muhammad juga berpesan, kalaulah ada yang menghujatmu maka tinggalkanlah gitu. Maka jika ada yang menghujat agamamu sebenarnya tinggalkanlah, itu hukum dari Islam. Sebenarnya gitu. Nah, kalau nggak dia yang diturunkan, kalau nggak kita yang memang apa, memang itu benar. Nah, cuman gini ya, kita nggak usah berpikir ketika Kristen itu ketika dia menyampaikan sesuatu dia lihat aja dulu cara dia, apakah dia untuk bertujuan diskusi atau tidak, itu aja. Kalau dia kalau menghujat nggak usah. Makanya kita lihat ya orang-orang yang misalnya kayak ahli agama, dia tuh nggak akan naik dia di dalam room penghujatan, nggak akan. Boleh dilihat siapapun orangnya, kalau dia paham agama pasti dia tidak akan naik. Boleh dia apakan. Makanya tadi saya diam gitu. Gini ya, jangan dinaikkan kalau orang-orang menghujat, nggak usah dinaikkan. Iya, tadi kan awalnya dia baik-baik, begitu loh Bang Hasan. Dia sudah paham dan mengerti ketika saya bicara tadi, menjelaskan peraturannya, bawa data dan tidak ada hujatan, dia udah paham. Nah ini tadi karena ada siapa tadi yang titisan tadi itu, nah dia sudah mulai tantrum itu. Makanya tadi sudah diturunkan tapi dinaikkan kembali karena ada dokumentasi yang harus diselesaikan seperti itu tadi ya Bang Pangeran, mohon dipahami itu. Kami sudah turunkan tadi ketika dia mulai menghujat, kami sudah turunkan, tapi karena ada permintaan untuk dinaikkan kembali karena ada sesuatu yang harus diselesaikan begitu ya Bang Pangeran, mohon dipahami ya. Silakan lanjut. Ya oke, dan saya pun dimaklumin ya, karena saya kalau ketika agama saya dihujat saya pasti panas Kak, gitu loh. Jadi itu juga dimaklumin. Iya. Kami Oke, silakan, memaklumi naik. itu, silakan. Karena abang juga punya giroh begitu ya, ya silakan. Lanjutkan yang lain, silakan. Abang Pangeran, izin Abang Pangeran pasti kenal dengan saya Nairo, Abang Pangeran. Orang yang ini tantrum juga. Tapi kami ingin berubah seperti itu supaya, tapi karena minta maaf saya sambil makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di LAMI ini punya visi misi, jadi kami mengikuti visi misi itu karena ya pasti abang tahu lah apa maksud kami Islam itu seperti apa gitu ya. Minta maaf ya abang ya, minta maaf lagi. Abang pasti juga kenal saya juga orang yang juga tantrum juga, suka maki-maki juga, tapi insya Allah lah dengan Komal ini kita memberikan edukasi yang baik dalam ini diskusi seperti apa. Saya tidak ada gunanya lah. Kita ini juga takut kita berlebihan dalam mencaci maki atau melok-olok mereka. Justru nanti nabi kita yang nanti lebih disesarkan jadi olok-olokan juga. Kita kan nggak senang kan, gitu. Maka lanjut bang, lanjut saya sambil makan. Iya benar, makanya gini ya. Makanya saya bilang gini ya. Makanya kayak seperti Habib, seperti yang disebut Habib ya, bukan Habib. Nah, seperti yang digelari Habib ataupun yang digelari ulama, ketika dia duduk di dalam diskusi ada olok-olokan, dia akan keluar dari situ. Serius, itu memang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW itu dia. Maka Nabi Muhammad juga berpesan kan, orang yang dibenci Allah adalah orang yang keras debatnya. Nah itu dia. Nah maka Imam Syafi'i juga berkata, jikalau kamu berdebat dengan orang yang bodoh, kunci jawabannya adalah diam. Nah itu dia. Jadi nggak usah dinaikkan kalau orang-orang yang mengolok-ngolok, nggak usah. Itu saran saya, sih supaya gini ya, kita kan di sini kan bukan untuk mengolok-ngolok kan gitu ya. Kalau ngolok-ngolok kan untuk apa sih kan gitu ya. Nah, nggak bagus juga karena takutnya nanti kita disebut apa kan kayak mana ya. Nggak terkontrol emosi kita nanti jadinya. Lanjut. Oke baik. Di sini ada typingan ya, Nala Praya. Silakan ini ya. Naik tapi nggak ada kursi. Oke, saya jawab aja ya Bang Nala Praya.
Dina, kalau nggak bisa kontrol komalnya, jangan salahkan orang-orang di bawah balas menghujat. Kak, nggak usah nggak usah ditanggapi. Bukan. Tadi kan udah disampaikan, Kami- Bang Roy monitor, Iya. Bang Roy monitor, Bang. Nggak usah ditanggapi, tidak Kak. Itu membiarkan. memancing Ya, itu, lanjut aja. memancing. Lanjut. Bang Roy, Kak. Siapa, Kak? Siap. Selamat Iya, siang. Bang Roy. Oke, selamat Ya, siang. Mohon selamat maaf, Bang. Dari Kristen apa Muslim, Bang? Kristen, Mbak. Oke, baik. Bang, ingin berdiskusi, Bang? Pendengar yang baik dulu, karena kan baru masuk, nggak enak langsung nanti bicara. Oke, karena di sini kami roomnya room diskusi ya, Bang. Abang ingin oke, baik. Tapi di sini, Bang ya, mohon maaf. Kami berharap Abang membawa data, terus tanpa ada hujatan dan mencaci maki ya, Bang. Berkata kasar juga tidak boleh. Siap, Abang? Halo, Bang Roy. Saya ini bukan ahli debat. Siap. Saya bukan ahli debat, juga bukan ahli Taurat atau Injil. Saya ahli kehidupan lah. Oh, begitu. Terus Abang ingin menyampaikan apa? Ya, Bang Roy. Jadi gini, pada dasarnya kan, iya siap. Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang ingin bersahabat, yang ingin Tanggapi bersaudara. tema, Pak. Kalau Bapak bernarasi di sini, maaf saya turunkan. Kita tanggapi Kita tema, diskusi, jangan lari dari tema. diskusi. Kalau Bapak tidak Kita bisa diskusi, menanggapi Bang. tema, silakan turun. Kita di sini berdiskusi, terus- Bang. Kita di sini berdiskusi. Terus topiknya apa? Makanya kan saya mau dengar dulu, saya belum tahu topiknya apa, masa saya ngomong. Bang, itu di atas ada tema, Bang. Abang bisa baca, silahkan. Kalau Abang ingin menanggapi, silahkan dengan menggunakan data ya, Oh, Bang. Oke. Judulnya itu aja ya. Oh. Iya, baik. Abang ingin menanggapi, membantah, silakan menggunakan data. Silakan. Yang saya bantah ya bukan Yesus dan Paulus beda ajaran, bukan itu. Apa yang diajarkan Paulus berdasarkan apa yang dia dengar dan yang dapat dia terima dari wahyu Yesus kepada dia, itu aja. Oke, Abang berarti tidak membantah begitu maksudnya? Saya membantah itu, artinya karena Oke, ini kan membantah. kata Minta datanya, Kak. Oke. Kak, minta Ya, datanya, Kak. sebentar. Oke. Sebentar, Bang Roy. Abang membantah, begitu ya. Makanya kami minta ketika Abang membantah, Abang bantahlah itu dengan data. Jadi Abang silahkan menunjukkan datanya. Ya, Baik. baca aja dari Kejadian ataupun Yohanes 1 ayat 1 hingga Kisah Para Rasul, itu aja. Saya tidak ahli ayat-ayat di sini. Begini ya, Bang. Kalau begitu namanya membaca. Aduh, habis waktu kita ya, Bang. Ketika Abang suruh membaca, Abang kan beragama Kristen nih. Pastinya Abang juga sudah memahaminya, begitu. Mungkin Abang bisa membantahnya, tapi dengan data, begitu, Bang. Silakan Abang sebutkan datanya dan karena Abang gini, bacakan. Karena gini, Mbak. Karena narasinya aja Yesus dan Paulus beda ajaran. Sementara yang kami pahami dan kami imani, kami ketahui bahwa Paulus menjalankan perintah apa yang disampaikan Yesus kepadanya, gitu loh. Jadi pasti Bang Hasan beda. ada di bawah, naikkan dulu Bang Hasan. Pasti beda tuh logikanya, logika berpikirnya pasti beda, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi boleh ya? Oh, boleh, silakan Bang Maher. Jadi begini Pak, ketika Bapak mengatakan pengajaran yang dibawa Yesus itu sama yang dilakukan Paulus, contoh kasih satu aja dulu Pak. Nanti dari situ kita bisa bedah lagi. Ajaran apa yang diikuti Paulus itu yang diajarkan oleh Yesus, sedangkan kita tahu
Paulus itu bukan murid langsung Yesus, itu poin yang pertama. Terus kenapa bisa Bapak bilang Paulus itu mengikuti ajaran Yesus? Yang mana yang diikuti, Pak? Ya tentang ketuhanan dia. Setahu saya kalau bicara ketuhanan, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Pak. Ini lari jauh lagi, Pak. Memang Kita Bapak mengatakan tentang ketuhanan dia gitu. Justru Yesus itu tidak pernah mengakui dia Tuhan, tetapi Paulus yang mengakui dia Tuhan, kan begitu? Jadi gini, oke, makasih ya bro. Kalau orang manusia di dunia ini mengatakan, hai kamu sembah saya Tuhan, itu bukan dari surga, tapi itu dari setan atau dari dunia orang mati, gitu aja logikanya. Bagus itu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu adalah setan karena dia yang suruh nyembah Yesus. Itu Anda sendiri yang akui, Pak. Kan gitu. Oh bukan. Oh bagaimana, Pak? Tadi kan abang yang narasi Yesus tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Kan itu yang maksudnya itu yang kutanggapi. Betul. Makanya Yesus aku saja bilang, tidak pernah mengakui kalau dirinya ada Tuhan. makhluk di dunia ini menyampaikan, hai manusia ini, aku adalah Tuhan atau yang kau sembah, itu dari setan. Karena itu Bang, minta Bang Yesus Maher, dari Bang, karya minta perbuatannya, datanya, Bang makanya Maher. dia kita sebut Tuhan dan Wahyu. Bang Maher, minta datanya Bang sama dia Bang. Iya, Tunjukkan makanya datanya bilang. saya bilang Bang. tadi, Pak. Iya, lanjut. Pak Roy, enaknya kita lari ke Bible itu sendiri. Ya. Siapa sih Yesus menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Dan siapa Yesus menurut Paulus? Ini enak dibahas. Makanya saya bilang tadi, ketika Yesus saja tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Bible, tiba-tiba Paulus mengatakan dia Tuhan. Tadi kan sudah bilang, sedangkan Paulus itu tidak hidup sejaman dengan Paulus. Bahkan Yesus itu bahkan Paulus itu bukan murid langsung Paulus. Anda buka di Matius dan Lukas, ini perkataan Yesus loh yang saya kutip loh. Aku yang memilih kamu dan aku yang mengetahui 12 murid itu perkataan Yesus, Pak. Tiba-tiba Anda bilang Paulus ini menjadi rasul. Tepat Bang. Jadi gini, Gimana? perjalanan Paulus ketika dia mau membunuh semua pengikut Yesus, dia mau ke Damaskus, yaitu sekarang Syria. Dia ditangkap sendiri, makanya diberi dia tugas khusus, Bang. Itu kan klaim, Pak. Itu bicara klaim. Saya tidak mau bicara klaim. Kalau Anda bicara klaim, saya juga bisa membuktikan klaim. Bahkan saya bisa menampilkan dalil. Kisah para rasul itu kan di situ sebenarnya sejarahnya kenapa Paulus ketemu dengan Yesus. Itu pun dia melihat cahaya, Pak. Bukan Yesus, cahaya. Dan dari ayat Kisah para rasul 9:22 dan 7:55 itu berbeda ceritanya. Walaupun sama ketika mereka melihat si Paulus melihat Yesus, itu beda cerita. Yang satu bilang melihat dan mendengar, yang satu bilang tidak. Itu beda, Pak. Ini si Bang Roy gini Bang Roy. Kita Oke. kan, Bang Roy Oke, gini. kalau gitu cara pandangnya gini. Bapak Bang Roy, mau bentar. Bang Roy. paham kita Bang Roy. dengan wahyu, pengwahyuan gitu loh. Bang Roy. Halo. Bang Roy. Halo. Bang Roy. Oke, mana? Gini Bang Roy, kita kembali ke tema dulu ya. Yesus dan Paulus beda ajaran. Saya mau tanya dulu Bang Roy. Di dalam Roma 10 nomor 9, jika sebab kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Diselamatkan maksudnya apa ini? Kedudukan penyelamatan ini. Jika engkau dengan mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Diselamatkan maksudnya apa nih? Silakan Bang Roy ditanggapin. Halo Bang Roy. Halo. Sinyalnya merah. Ya, tadi Oke. Ya, silakan bukan ditanggapin. termute. Oke, baik. Silakan ditanggapi. Tadi pertanyaannya Bang Hasan. Tadi kan Bang Hasan bilang itu kan soal ketuhanan apa tadi? Jadi
Bang, di dalam Halo. Roma 10 nomor 9, ajaran ini kan Paulus yang menyampaikan ini, jika engkau dengan mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwasanya Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan itu maksudnya apa? Jika mengaku Yesus sebagai Tuhan, diselamatkan posisinya Jiwanya, selamat apa maksudnya? jiwanya tidak masuk neraka, jadi masuk surga. Oke, tidak masuk neraka ya. Oke, tidak masuk neraka. Oke, Pak, mantap. Di mana datanya ketika Yesus menyampaikan orang Kristen akan masuk surga? Lanjut. Oh, bukan soal Kristen. Kristen itu sebutan kepada pengikut Kristus. Itu loh, Bang. Oke, Jadi jangan dibalik. di mana datanya ketika Yesus menyatakan barang siapa yang menyebut aku Tuhan akan masuk kerajaan surga? Lanjut. Ya, sekarang gini aja lah. Baca ayat 12 saja langsung. Sebab gini tidak aja sih, ada Bang. perbedaan antara orang Yahudi dan Bang, orang saya mau Yunani. tanya, Karena Allah kita yang ini kan satu mau itu adalah Tuhan. melihat ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Sebentar dulu, saya lanjut dulu, Bang. Sebenarnya Abang udah nyambung tadi ke sini, tapi Bang sambung. Izin Abang Roy, tolong Gitu loh. jawab sesuai pertanyaan. Makanya kan sampai tadi ngomong aku diam. Abang Roy, Kesempatan saya terangkan. izin Abang Roy, tolong jawab pertanyaan Abang Hasan dulu, ya. Lah iya, Nah, tadi belum dijawab. izin sabar. Abang Hasan tadi Abang Hasan bertanya apa, izin? Oke, ini kan Ya, Roma 9 ayat 10. Bentar dulu Bang Roy, bentar. Ini kan kita kan temanya Yesus dan Paulus beda ajaran. Ajaran Paulus mengatakan di dalam Roma 10 nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwasanya Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kan gitu. Diselamatkan di mana? Diselamatkan yaitu dari neraka. Berarti kan masuk kerajaan sorga. Pertanyaan kami, di mana ajaran Yesus? Barang siapa yang mengaku Yesus dia Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Lanjut. Jadi ini ya, Silakan. Abang Roy. Jadi pertanyaan dari Abang Hasan itu di mana pengakuan Yesus yang mengaku, siapa yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan akan masuk surga. Begitu ya Abang Hasan ya? Halo Abang Hasan. Tepat ya benar. Iya. Tolong dijawab itu Roy, siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan akan masuk surga? Di mana? Tolong jelaskan itu dan tunjukkan datanya. Silakan Abang Roy. Dibantah sesuai tema Bang bilang Bang gitu ya Bang, jangan lari-lari dari tema Bang. Siap. Silakan Abang Roy monitor, Abang Roy. Abang Roy monitor. Masukkan aja mantan itu mantan kayaknya bisa menjawab, bisa membantu. Iya, ini lagi dicari nih Bang, lagi dicari. Sedikit ya sebelum ke Pak Roy. Jadi begini Pak Roy, harusnya ada statement jelas tadi kalau pernyataan, karena kalau Bapak bilang kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan itu adalah iblis gitu. Sedangkan kalau kita buka Keluaran 3:14 Pak, ketika Musa ingin berkomunikasi dengan Tuhan, itu ada dalilnya, ada jelas. Aku adalah aku, itu ada Pak. Nah ketika Yesus yang sudah sejatinya seorang manusia, Bapak bilang tidak ada perkataannya sebagai Tuhan. Ini yang jadi pertanyaan Pak. Sedangkan Tuhan saja di Keluaran 3:14 itu ketika bertemu Musa, bersuara kepada Musa itu tidak menampakkan diri tapi mengaku Pak. Bagaimana seorang Yesus yang Bapak bilang sudah nampak jadi manusia tapi tidak mengaku. Itu butuh Pak. Kenapa saya bilang butuh pengakuan? Ketika Anda menjadi seorang guru, Anda harus ditahu
Anda itu sebagai guru begitu. Bagaimana bisa saya mengetahui Anda sebagai guru kalau kita tidak tahu itu kapasitas Anda sebagai guru seperti apa? Harusnya seperti itu, apalagi dalam Bible, Pak. Bagaimana bisa kita mengenal Tuhan kita kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan diri, kan begitu. Sedangkan Yesus ini memperkenalkan diri bukan sebagai Tuhan, Pak, tapi sebagai hamba utusan. Itu yang harus jelas. Bapak tidak bisa mengakui sebagai guru kalau tidak ada dasar yang jelas di situ. Apalagi seorang Tuhan. Gitu Pak Roy. Silakan teman-teman lain lanjut. Iya, mantan di bawah ini nggak ada privasi ya akunnya. Kalau mau naik silakan buat ajukan permintaan si mantan ya. Kalau mau naik silakan ajukan permintaan. Abang Roy monitor Abang Roy. Roy. Waduh, jangan-jangan lepas lagi oksigennya. Abang. Izin, mungkin Bang Ros sedang membuka data-datanya, mungkin izin itu. Ditunggu aja kawan-kawan. Lagi belajar jurus ngilang nanti nih dia. Bang Roy, monitor Bang. Enggak dia enggak seperti dia. Dia orangnya baik kok. Dia orangnya baik. Abang Hasan. Tadi ini Abang Roy ini orangnya baik. Abangnya Roy. Abang Roy. Dia lagi buka data aja, lagi mencari data. Mau dijawab ya tadi. Iya, kan gini ya, sebenarnya gini. Maupun apa yang disampaikan Bang Maher, kita akan benarkan dulu Bang Maher nih. Nah, nanti kita lanjut kepada ajaran Paulusnya. Apakah ajaran Paulus ini sama dengan ketika Yesus dinyatakan pernah berjumpa dengan Paulus? Nah, itu sama atau tidak kan gitu kedudukannya. Nah, jadi ketika tidak adaan berarti benarlah apa yang disampaikan Bang Maher. Bukan Yesus yang menampakkan diri, tetapi cahaya yang dilihat. Nah, itu. Dan ada diantaranya di antara surat yang lain menyatakan bahwasanya murid-murid itu ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar, ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Nah, itu kan gitu jatuhnya. Jadi di sini akan kita temukan apakah Bang Maher ini adalah penyampaiannya dapat dibenarkan atau justru Bang Roy yang salah dalam pemahamannya, kan gitu ya. Lanjut. Abang Roy, monitor Abang Roy. Abang Roy, monitor. Bang 12 bisa SS nggak? Tolong SS kan itu Bang typingan Bang, tolong Bang. Sekarang. Ini dia sore. Sore ya. Sore. Ayo. Ayo kita pergi. Host. Ayo loh. Suara anak-anak.